Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Prakoso dan Miko Bayu Anggoro ingin mempresentasikan tugas kelompok REST API dan Out. Jadi di sini kami dimintai untuk pembuatan user authentication di mana user dapat meregister menggunakan sebuah hash password lalu juga login dengan autentikasi user tersebut dengan mereturn sebuah JWT token. Lalu yang kedua, ketika sudah login sudah membuat atau masuk ke dalam dashboard, jadi pembuatan aplikasi sederhana yaitu membuat sebuah blog sederhana untuk memposting, mendelete, lalu juga dapat mengedit. Untuk blog endpoint-nya tersebut itu menggunakan JWT requirement, lalu di dalam blog tersebut user dapat melist semua blog dari postingan dari publik semua user ya. Lalu juga membuat sebuah blogspot atau blog post dengan autentikasi JWT yang telah di-generate. Lalu juga mengedit atau update sebuah blogspot atau blog post only by the owner ya. Jadi user lain itu tidak bisa mengupdate postingan tersebut. Lalu juga dapat mendelete, sama seperti mengedit, user lain tidak dapat mendelete postingan dari si pemilik postingan tersebut. Dengan adanya middleware dan authorization, yang dimana middleware untuk memverifikasi JWT dan mengattach user untuk sebuah request. Lalu middleware cek jika autentikasi user itu memiliki postingan tersebut adalah si postingan owner untuk mengupdate dan mendelete sebuah postingan tersebut. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan untuk backend. Di sini aplikasi backend kami menggunakan Node.js dalam pembuatan endpoint-nya. Jadi di sini dalam out controller, di sini ada sebuah register user yang dimana user akan menginputkan sebuah nama, email, juga password. Yang dimana password itu akan di-hash atau decrypt menggunakan hash sederhana ya. Lalu dia akan menyimpan ke sebuah database. Lalu dia akan membuatkan sebuah JWT di mana ID dengan user ID, name, dan email. Lalu JWT tersebut akan di-load ke dalam sebuah token dengan expired-nya itu 1 jam, 1 hour ya. Lalu untuk handling error-nya, kalau misalkan email tersebut terdapat duplikasi, aplikasi akan menampilkan notifikasi email already access atau email sudah tersedia. Lalu di sini untuk export untuk login usernya, user akan memasukkan sebuah email dan password yang sudah didaftarkan terlebih dahulu ya tadi. Lalu dia akan mengecek ke dalam database berdasarkan email. Lalu juga verifikasi password. Lalu dia akan membuat JWT token lagi untuk masuk dalam sebuah aplikasinya. Lalu di sini untuk mengget user data, di mana dia akan mendapatkan ID, nama, dan juga email yang akan diteruskan ke dalam dashboard tersebut. Lalu untuk post controllernya sendiri, di mana user setelah login, dia akan memiliki beberapa controller ya. Misalnya di sini get all post, yang dimana semua postingan itu akan diperlihatkan postingan publik ya, dari semua user yang telah memposting. Di sini ada get all post, di mana dia akan membuat query select bintang from dari post database. Lalu juga untuk create post, di sini bisa akan memasukkan sebuah title, content, dan juga user ID. Lalu untuk delete sederhana ya, dia akan menghapus dari dari ID di postingan tersebut. Jadi postingan tersebut apakah yang membuat adalah ID tersebut, kalau tidak dia tidak akan bisa. Dan juga diperlukan autentikasi JWT tokennya. Lalu untuk update pun kurang lebih sama. Untuk autentikasi middleware di sini token itu akan diambil dari header ya.
Lalu ketika token tersebut yang sudah diambil dari header, maka dia akan memverifikasi token tersebut apakah token tersebut valid atau tidak. Kalau misalkan tidak valid, maka dia akan muncul error. Untuk front end-nya sendiri kurang lebih sederhana ya. Jadi untuk di dashboard sendiri, di sini dia akan memanggil sebuah API POS yang dimana ini untuk server backend-nya, dimana dia akan membuat sebuah function dimana fetch post itu akan mengambil semua postingan yang telah di-upload oleh berbagai user, semua user ya. Lalu handle create untuk membuat sebuah fungsi handle create untuk membuat sebuah blog post ya. Di sini pemanggil endpoint-nya API post, lalu di sini untuk update-nya API post dengan ID postingan tersebut dengan authorization barrier dari token yang sudah didapat dari login tersebut. Lalu untuk handle delete di sini kurang lebih sama untuk endpoint-nya, yaitu API post ID-nya dengan authorization sebagai berikut: barrier, lalu token yang dihasilkan dari login. Lalu untuk tampilannya dia akan memanggil sebuah komponen post form. Post form ini untuk mengisikan konten dari postingan tersebut. Lalu juga ada post list. Post list itu akan menampilkan semua data, semua postingan yang telah di-upload oleh user. Baik, langsung saja untuk demo aplikasinya. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah user. Misalkan Andre 123@gmail.com. Andre 123. Nah, ketika user terbuat, dia akan membuat sebuah JWT token yang dimana itu akan diperlukan dalam sebuah login. Kan Andre 123@gmail.com. Andre 123. Ketika dia login, dia akan menggenerate atau mencocokkan JWT token. Lalu misalkan si Andre ini akan membuat sebuah postingan, misalkan ketika Andre dapat membuat sebuah postingan tersebut akan terlihat oleh semua user. Nah, di sini karena login aplikasi ini menggunakan username Andre, maka Andre dapat mengedit postingannya sendiri. Nah, di sini postingan update available. Dan Andre pun juga bisa menghapus. Berbeda kalau misalkan ini Andre, ketika kita menggunakan user Andre, dia tidak bisa menghapus postingan dari Julia. Di sini sudah ada contoh postingan dari Julia, misalkan kita hapus, maka akses itulah karena bukan pemilik post. Karena JWT token ataupun postingan Julia ini dilindungi oleh authorization dari barrier token yang telah dibuat oleh Julia. Kita coba login untuk Julia ya. Ketika Julia login, kurang lebih sama, dia tidak bisa menghapus postingan dari si Andre karena dia tidak memiliki authorization yang sama dari akun Andre. Dia pun juga tidak bisa mengupdate dari Julia. Dia tidak bisa mengupdate karena dia tidak memiliki akses. Julia, dia bisa mengupdate Julia misalkan update account. Update post, dia akan dapat memperbarui postingan dari Julia. Mungkin cukup sekian tugas kelompok REST API dan autentikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.